Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan kewirausahaan. Nah, yang pertama, perkenalkan, nama saya Iwan Sorinata dari program studi pendidikan kimia. Oke, saya lanjutkan. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yakni mengenai kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, apa sih artinya? Nah, di mana sebelum kita membahas mengenai kewirausahaan dalam pendidikan, alangkah baiknya kita menuju mengenai pengertian kewirausahaan. Di mana kewirausahaan ini merupakan suatu sikap, jiwa, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bernilai serta mampu berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi kewirausahaan dalam pendidikan ini merupakan suatu kerja keras yang terus-menerus dilakukan oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah, dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu dan bermakna. Dalam kewirausahaan pendidikan, di sini memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan suatu keterampilan sebagai wirausaha. Kewirausahaan dalam pendidikan itu memiliki beberapa aspek program pendidikan kewirausahaan. Nah, yang pertama itu pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Artinya penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga hasilnya memperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha, dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada semua mata pelajaran dengan menggunakan silabus dan juga RPP. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang artinya kegiatan ini di luar mata pelajaran dan memberikan suatu pelayanan konseling untuk membantu dalam pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri, yang artinya kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Nah, di mana pengembangan diri ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang terakhir itu perubahan pelaksanaan dari teori ke praktik, yang artinya pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 komponen. Nah, yang meliputi pemahaman karakter wirausaha, pemahaman konsep, dan juga skill. Jadi, kewirausahaan dalam pendidikan ini penting untuk dilakukan. Kenapa begitu? Karena memberikan dampak baik bagi peserta didik. Salah satunya atau salah duanya itu dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, mandiri, bisa menghadapi tantangan dunia yang begitu cepat berubah, memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan yang baik. Selanjutnya, kewirausahaan dalam pendidikan ini memiliki kata kunci yang perlu diingat, yaitu sistematis, kreatif, inovatif, produktif, dan juga responsif. Sebagai contoh, misalnya sulitnya memahami materi kimia karena rumit dan cepat membosankan. Jadi hal tersebut itu merupakan suatu masalah bagi peserta didik dan tentu juga sebagai masalah bagi pendidiknya. Dengan adanya semangat kewirausahaan, hal tersebut dapat kita atasi atau hilangkan. Nah, pendidik perlu lebih banyak mencari cara kreatif agar pembelajaran kimia tidak membosankan dan juga tidak rumit. Selain itu, pendidik juga harus memiliki jiwa kewirausahaan agar menjadi pendidik yang sukses dan inspiratif.
Nah, itu mengenai kewirausahaan dalam pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbel atau bimbingan belajar. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan konsep terlebih dahulu sesuai segmentasi pasar yang dituju. Nah, di sini artinya itu membuka bimbingan belajar kimia misalnya. Nah, maka target pasar yang dituju sudah jelas, yakni siswa SMA atau SMK yang mendapat materi kimia. Yang kedua, menentukan lokasi usaha yang jelas, yakni di mana lokasi yang strategis dan mudah dijumpai, membuat usaha semakin cepat untuk berkembang. Misalnya saja, lokasi usaha yang berada di kota akan lebih banyak peminatnya ketimbang yang berada di desa. Yang ketiga itu menyiapkan mental, yang artinya kita dapat mengulas kembali materi yang didapat sebelum melaksanakan pelajaran dengan peserta didik. Nah, yang keempat itu mempersiapkan modal serta sumber daya yang tepatnya, yang artinya sebuah modal digunakan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun usaha bimbel, seperti biaya tempat, biaya penunjang kegiatan lainnya, serta menyediakan sumber daya yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, misalnya memanfaatkan teman alumni misalnya. Selanjutnya, menciptakan brand image. Nah, di mana membuat tampilan usaha berbeda dari yang lain sehingga dengan brand tersebut akan menjadikan usaha yang dibangun akan melekat di dalam ingatan konsumen. Selanjutnya, ciptakan image yang berbeda. Nah, yang artinya di sini Anda juga bisa menawarkan program yang menarik, misalnya kelas gratis selama 1 hari gratis, simulasi SBMPTN dan juga sejenisnya seperti itu. Selanjutnya, melakukan promosi atau iklan. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik perhatian dari konsumen. Nah, misalnya itu memberikan kelas yang gratis selama 1 hari, memberikan potongan harga dan sejenisnya. Selanjutnya, mengelola administrasi dan keuangan. Nah, itu merupakan salah satu langkah yang harus ada dalam membangun suatu usaha yang dilakukan. Tanpa adanya hal tersebut, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik. Ya, misalnya saja mengelola administrasi, yaitu membuat jadwal bimbel, absensi, dan sejenisnya. Sedangkan pada keuangan misalnya membuat struktur pembiayaan, membuat neraca keuangan, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, melakukan analisis SWOT. Nah, kenapa perlu melakukan analisis SWOT? Di mana analisis SWOT ini yaitu melaksanakan identifikasi terhadap kelebihan, kelemahan, peluang, dan bentuk ancaman terhadap usaha yang akan kita bangun nantinya. Nah, oleh sebab itu, penting rasanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebelum membangun suatu usaha yang akan kita jalani. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah membuat rencana pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Nah, di mana pemilihan sumber belajar hendaknya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar akan lebih baik jika guru atau tutor menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Ini dimaksudkan agar sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan pelajaran, serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Nah, ada pun beberapa cara dalam pengadaan sumber belajar yang baik, yaitu yang pertama ekonomis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, dan yang terakhir itu fleksibel. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu mengenai cara pengadaan sumber belajar. Yang pertama itu ekonomis, di mana bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan lokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua itu praktis dan sederhana, di mana sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan, tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang perlu diadakan. Yang ketiga itu mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat manfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia, sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan hal tersebut. Yang terakhir itu fleksibel atau compatible.
di mana sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Nah, selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai aspek penting dalam pengelolaan bimbel atau bimbingan belajar. Di mana pengelolaan bimbingan belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah untuk menunjang program pendidikan. Nah, pengelolaan bimbingan belajar ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik memecahkan permasalahan atau keluar dari masalah yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah adalah yang pertama itu mengenal, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi secara optimal. Yang kedua itu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat memahami lingkungan pendidikan. Terdapat 3 aspek penting ya, yang mana ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam perencanaan terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. Yang kedua itu penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak kita akan capai. Yang ketiga itu analisis situasi dan kondisi di sekolah. Yang keempat itu penentuan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Yang kelima itu penetapan metode dan teknik yang akan digunakan. Yang keenam itu penetapan personil-personil yang akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh itu persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan yang direncanakan. Yang terakhir itu perkiraan tentang hambatan yang akan ditemui dan usaha apa yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Nah, selanjutnya aspek guru efektif penting dalam bimbel. Guru efektif adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran diri peserta didik, bukan karena takut pada gurunya. Nah, adapun ciri-ciri guru efektif, yang pertama itu berpandangan luas, yang kedua percaya diri, yang ketiga pengetahuan dan informasi yang luas, yang selanjutnya komunikasi efektif, memahami siswa, memberikan penjelasan yang efektif, mengajar secara urut, dan memberikan motivasi. Nah, dari ciri-ciri tersebut berhubungan dengan bimbingan belajar terdapat aspek guru efektif yang perlu dalam bimbingan belajar, yaitu karena guru yang efektif dapat memberikan motivasi kepada peserta didik akan percaya diri dalam menghadapi segala hal, memiliki etika yang baik pada setiap pembelajaran, mengarahkan dalam pemecahan suatu permasalahan, berikan peluang kepada peserta didik untuk bertanya dan mengutarakan pendapat, dan juga merangkul peserta didik ketika mempunyai permasalahan yang perlu adanya pendamping atau guru. Selanjutnya, promosi bimbingan belajar. Nah, di sini dalam promosi bimbingan belajar dapat 3 hal, yakni melakukan promosi ke sekolah. Nah, hal ini perlu kita lakukan untuk memberikan suatu pemahaman atau sosialisasi kepada sekolah atau beberapa peserta didik di sekolahnya untuk mengetahui bahwa terdapat keunggulan atau kekurangan yang ada pada bimbel agar peserta didik juga join ke tempat usaha yang akan kita bangun nantinya. Nah, selanjutnya dengan cara door to door ke masyarakat sekitar. Yang selanjutnya melakukan promosi secara online, bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Nah, yakni strategi pengadaan bahan ajar atau sumber belajar, di mana ada beberapa strategi, yakni yang pertama itu meringkas atau merangkum materi pelajaran terkait, yang selanjutnya bekerjasama dengan penerbit buku pelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai customer service, di mana customer service ini merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa pelayanan maupun produk. Yang perlu dilakukan dalam aktivitas dalam bentuk customer service adalah yang pertama itu memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non pelanggan. Yang kedua itu menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga itu menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan
prosedur dan aturan yang berlaku di perusahaan atau usaha. Yang terakhir itu mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan agar tetap loyal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek menyusun laporan keuangan dalam bimbel. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu sumber-sumber dana yang akan diperoleh, yang selanjutnya kebutuhan biaya investasi, yang selanjutnya estimasi pendapatan dan biaya investasi selama berapa periode termasuk jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Selanjutnya proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Selanjutnya kriteria penilaian investasi, selanjutnya rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Baik, itu saya dapat saya sampaikan. Kalau lebih jika ada kata yang salah atau keliru mohon dimaafkan. Terima kasih.